Sebuah serangan rudal mengejutkan dunia, menghantam jantung Israel dan memicu krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di tengah kekacauan, Perdana Menteri Benyamin Netanyahu menghadapi ancaman tak terduga yang datang dari dalam negeri. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak kisah lengkapnya di sini. Malam itu, Yerusalem tengah diliputi keheningan. Langit cerah tanpa awan, dan lampu-lampu kota bersinar tenang seperti biasanya. Namun, kedamaian ini hancur seketika oleh suara gemuruh dari langit. Sebuah rudal meluncur dengan kecepatan tinggi, mengiris keheningan seperti pisau tajam. Sirine pertahanan udara meraung-raung, memecah keheningan dan mengirimkan gelombang ketakutan ke seluruh penjuru kota. Di dalam rumah dinas Perdana Menteri Benyamin Netanyahu, suasana berubah drastis. Para pengawal keamanan segera bergegas, membangunkan Netanyahu dan keluarganya, memerintahkan mereka untuk menuju bunker perlindungan. "Apa yang terjadi?" seru Netanyahu dengan nada tegas. Wajahnya tampak tegang. Seorang ajudan dengan napas tersengal menjawab, "Sistem Iron Dome gagal mencegat rudal. Serangan ini nyata, Tuan Perdana Menteri." Netanyahu tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Iron Dome, simbol kebanggaan teknologi pertahanan Israel, kini diuji oleh sesuatu yang bahkan tidak bisa dihentikannya. Hanya beberapa detik setelah alarm berbunyi, sebuah ledakan keras mengguncang kompleks rumah dinas. Suara kaca pecah dan deru ledakan memenuhi udara. Asap tebal membubung di atas gedung, menciptakan pemandangan yang mengerikan. Netanyahu dan keluarganya berhasil mencapai bunker tepat waktu, tetapi suara ledakan itu terus terngiang di telinga mereka. Di atas bunker, pasukan keamanan berlarian, mencoba menilai kerusakan dan memastikan ancaman sudah mereda. Di seluruh Yerusalem, suasana tidak kalah mencekam. Warga berbondong-bondong menuju tempat perlindungan. Jalan-jalan yang biasanya ramai kini dipenuhi kendaraan yang bergerak panik, dengan klakson bersahut-sahutan. Orang-orang memeluk keluarga mereka dengan wajah penuh ketakutan, berdoa agar malam itu segera berakhir tanpa korban jiwa. Sementara itu, Netanyahu menerima laporan singkat di bunker melalui monitor darurat. "Ini bukan serangan biasa," kata salah satu penasihatnya. "Rudal ini berasal dari wilayah yang dikenal sebagai titik peluncuran Iran. Sistem kita tidak mendeteksinya sejak awal, kemungkinan besar karena teknologi baru yang belum kita antisipasi." Wajah Netanyahu memucat, tetapi matanya memancarkan tekad. "Mereka ingin mempermalukan kita. Kita tidak akan tinggal diam." Di luar bunker, pasukan militer Israel dikerahkan ke lokasi serangan. Media internasional mulai melaporkan peristiwa itu, menggambarkannya sebagai serangan paling berani terhadap Israel dalam dekade terakhir. Rumah dinas Netanyahu, meskipun tidak hancur total, mengalami kerusakan signifikan. Ledakan tersebut membuat kompleks itu menjadi saksi bisu dari kekuatan rudal yang berhasil menembus salah satu sistem pertahanan terbaik dunia. Namun, yang paling mencengangkan adalah dampak psikologisnya. Warga Israel, yang selama ini merasa terlindungi oleh teknologi canggih negaranya, kini dipenuhi rasa cemas dan ketidakpastian. Rasa aman yang mereka banggakan seperti direnggut dalam hitungan detik. Di layar televisi, Netanyahu terlihat memberikan pernyataan singkat, "Kami akan merespons ini dengan tindakan yang tegas. Israel tidak akan gentar." Malam itu, Yerusalem tidak lagi sama. Keheningan digantikan oleh suara langkah pasukan, sirine ambulans, dan laporan berita yang terus-menerus. Di dalam bunker, Netanyahu duduk dengan tangan terkepal, pikirannya penuh dengan strategi balasan. Di luar sana, dunia menunggu respons dari pemimpin yang baru saja menghadapi serangan paling berani dalam sejarah politiknya. Di ruang bawah tanah yang kini menjadi pusat komando darurat, Netanyahu berdiri di tengah lingkaran para menteri dan penasihat militernya. Wajahnya yang biasanya tenang kini memerah, memancarkan kemarahan yang sulit ia sembunyikan. Suara napas berat terdengar di antara diskusi sengit. Di meja kaca yang penuh dengan peta strategis, tangannya terkepal keras. Mereka telah melewati batas. Serangan ini bukan hanya serangan terhadap saya, tapi terhadap Israel. "Apa langkah kita berikutnya?" tanyanya dengan nada dingin namun tegas. Panglima militer berdiri tegap, menyampaikan laporan situasi. "Serangan ini menggunakan rudal yang belum pernah kami lihat sebelumnya. Teknologi mereka berhasil mengelabui sistem radar kita. Ini menunjukkan peningkatan kemampuan militer Iran. Kami menyarankan respons militer yang cepat untuk menunjukkan bahwa Israel tidak akan tinggal diam." Beberapa menteri mengangguk setuju, tetapi Menteri Luar Negeri,
yang khawatir tentang dampak internasional, mencoba menengahi. Tindakan seperti itu bisa memicu eskalasi besar-besaran. Kita harus berhati-hati. Netanyahu memotong dengan nada tinggi, "Hati-hati. Mereka baru saja menghancurkan kepercayaan dunia pada kekuatan kita. Jika kita diam, mereka akan menganggap kita lemah." Semua mata tertuju padanya. Amarahnya tidak hanya mencerminkan serangan terhadap negaranya, tetapi juga rasa tanggung jawab pribadi yang menggerogoti batinnya. Ia tahu, dunia sedang menonton setiap langkah yang akan diambilnya. Di luar bunker, suasana Yerusalem masih mencekam. Sirine darurat belum berhenti sepenuhnya, dan pasukan keamanan menyisir area untuk memastikan tidak ada ancaman lanjutan. Media lokal dan internasional terus memberitakan perkembangan situasi, dengan gambar Netanyahu di bunker yang menjadi tajuk utama. Sorotan kamera memperlihatkan wajahnya yang keras, simbol dari seorang pemimpin yang menghadapi ujian terbesarnya. Sementara itu, tekanan datang dari sekutu internasional. Melalui jalur komunikasi darurat, Presiden Amerika Serikat menghubungi Netanyahu. "Ben, kami mendukung Anda sepenuhnya, tetapi Anda harus menahan diri. Dunia tidak siap untuk konflik skala besar," ujar Presiden dengan nada diplomatis. Netanyahu menjawab singkat, "Israel tidak pernah meminta izin untuk mempertahankan dirinya." Di dalam ruangan, diskusi terus memanas. Beberapa menteri mendesak untuk melancarkan serangan balasan besar-besaran, termasuk penghancuran fasilitas militer utama Iran. "Kita harus menunjukkan kekuatan kita. Jika mereka bisa melukai kita, kita harus menghancurkan mereka 10 kali lipat," ujar Menteri Pertahanan dengan penuh semangat. Namun, Menteri Keuangan memperingatkan dampaknya pada stabilitas ekonomi dan hubungan internasional. Netanyahu terdiam sejenak, mencoba menenangkan pikirannya yang bergejolak. Ia tahu bahwa keputusan ini tidak hanya akan memengaruhi reputasi politiknya, tetapi juga masa depan Israel di Timur Tengah. Dalam diamnya, ia teringat akan janji yang pernah ia buat kepada rakyatnya, untuk menjaga keamanan dan martabat bangsa. Keputusan ini harus diambil dengan kepala dingin, tetapi tanpa kehilangan keberanian, katanya akhirnya, memecah keheningan di ruangan itu. Di saat yang sama, laporan baru datang dari intelijen. Rudal yang menghantam rumah dinas Netanyahu ternyata bukan hanya serangan simbolis. Informasi awal menunjukkan bahwa target sebenarnya adalah rapat rahasia yang dijadwalkan berlangsung di tempat tersebut beberapa jam sebelumnya. Serangan itu adalah pesan langsung dari Iran. Mereka tahu setiap langkah Netanyahu. Informasi ini membuat suasana semakin tegang. Dengan penuh tekad, Netanyahu akhirnya mengambil keputusan. Serangan balasan akan dilakukan, tetapi dengan pendekatan yang terukur. Fasilitas militer Iran akan menjadi target utama, tetapi operasi ini dirancang untuk meminimalkan eskalasi yang tidak perlu. Kita akan merespons dengan tepat, tetapi dengan kecerdikan. Dunia harus tahu bahwa kita kuat, tetapi kita juga bijaksana, ujar Netanyahu kepada kabinetnya. Malam itu, ketika Yerusalem mulai tenang perlahan, Netanyahu berdiri di depan monitor besar, menyaksikan pasukan Israel bersiap untuk operasi balasan. Ia tahu bahwa keputusan ini adalah perjudian besar, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Dalam kesunyian bunker, ia berdoa dalam hati, berharap bahwa tindakan ini akan memulihkan martabat Israel tanpa membuka pintu menuju perang besar yang tidak diinginkan siapapun. Fajar baru saja menyingsing ketika pesawat-pesawat tempur Israel beranjak dari landasan, mengangkut persenjataan mutakhir. Langit timur tengah kembali dipenuhi bayang-bayang konflik. Netanyahu berdiri di ruang komando militer. Matanya menatap monitor besar yang memperlihatkan setiap langkah operasi. Hari ini, kita tidak hanya membalas serangan. Kita menunjukkan kepada dunia bahwa Israel tidak bisa diintimidasi, ucapnya kepada para perwira di sekitarnya. Di layar, titik merah yang menunjukkan target mulai menyusut satu persatu. Fasilitas militer Iran menjadi sasaran serangan presisi yang diluncurkan dari udara. Sementara itu, dunia mulai bereaksi. Di Washington, Dewan Keamanan Nasional AS menggelar rapat darurat. Presiden Amerika Serikat, yang sebelumnya mendesak Netanyahu untuk menahan diri, kini harus menjawab pertanyaan dari media internasional. "Kami mendukung hak Israel untuk membela diri, tetapi kami juga menyerukan semua pihak untuk menahan diri dan menghindari eskalasi," ujarnya dalam konferensi pers yang disiarkan secara global. Namun, di balik layar, tekanan kepada Netanyahu terus berlanjut. Di Teheran, pemerintah Iran tidak tinggal diam. Dalam pidato resminya, pemimpin tertinggi Iran menyebut serangan balasan Israel sebagai
tindakan pengecut yang hanya akan memperdalam jurang permusuhan. Rudal tambahan disiagakan, dan ancaman baru dilontarkan. Jika mereka menginginkan perang, kami siap. Tetapi Israel harus ingat bahwa mereka tidak akan mampu menanggung akibatnya, tegas seorang juru bicara militer Iran. Sementara itu, sekutu-sekutu Israel di Eropa mulai bersikap ambigu. Prancis dan Jerman mengeluarkan pernyataan yang menyerukan deeskalasi, tetapi diam-diam mempertanyakan tindakan Netanyahu. Di PBB, diskusi panas terjadi antara negara-negara yang mendukung dan menentang Israel. Dewan Keamanan terpecah, dengan veto dari Amerika Serikat yang mencegah pengesahan resolusi untuk mengutuk serangan balasan Israel. Netanyahu, di sisi lain, menghadapi tekanan internal yang tidak kalah berat. Sebagian anggota kabinetnya mulai mempertanyakan strategi jangka panjangnya. Tuan Perdana Menteri, serangan ini mungkin meredakan tekanan sementara, tetapi kita harus memikirkan dampaknya di masa depan, ujar salah satu penasihat senior. Netanyahu, yang jarang menunjukkan keraguan, kini tampak lebih tenang namun penuh pertimbangan. Setiap keputusan membawa risiko, tetapi saya tidak akan membiarkan Israel terlihat lemah, jawabnya dengan suara rendah, namun tegas. Di tengah semua ini, muncul kabar mengejutkan dari intelijen. Sumber dalam menyebutkan bahwa salah satu tokoh penting di belakang serangan rudal Iran memiliki hubungan dengan kelompok bayangan yang diduga ingin memperburuk konflik antara Israel dan Iran. Informasi ini membuat Netanyahu semakin waspada. Jadi, ada yang bermain di balik layar, gumamnya, sambil meminta tim intelijen untuk menyelidiki lebih lanjut. Ketegangan meningkat di Yerusalem, tetapi respons militer yang cepat memberikan rasa lega sementara kepada rakyat. Media lokal menyoroti keberhasilan operasi balasan, menyebutnya sebagai kemenangan moral. Namun, di jalanan, rasa cemas masih terasa. Warga berbondong-bondong membeli persediaan makanan dan air, bersiap menghadapi situasi terburuk. Di media sosial, berbagai spekulasi muncul, sebagian mendukung Netanyahu, sebagian lainnya mempertanyakan apakah tindakan ini akan membawa perdamaian atau justru kehancuran. Di ruang komando, Netanyahu menyaksikan hasil serangan balasan di layar. Fasilitas-fasilitas yang ditargetkan telah berhasil dihancurkan tanpa memakan korban sipil, sesuai rencana. Namun, wajahnya tetap tegang. Ini hanya permulaan, ujarnya kepada stafnya. Ia tahu, Iran tidak akan tinggal diam. Dan lebih dari itu, ancaman dari pihak ketiga yang tidak diketahui menjadi duri dalam pikirannya. Malamnya, Netanyahu menerima telepon dari Presiden Rusia yang menawarkan diri menjadi mediator konflik. Kami memiliki hubungan baik dengan Iran dan Israel. Jika Anda bersedia, kami dapat membantu meredakan ketegangan ini, ujar sang presiden. Netanyahu, meskipun penuh curiga, menyadari bahwa tawaran ini bisa menjadi jalan keluar dari konflik yang semakin membara. Kami akan pertimbangkan, jawabnya singkat, sambil menyusun strategi diplomatik yang lebih kompleks. Ketika malam tiba, Yerusalem kembali sunyi, tetapi keheningan ini penuh ketegangan. Di dalam bunker, Netanyahu duduk di kursinya, matanya menatap peta yang penuh dengan tanda merah. Ia tahu, dunia sedang menunggu langkah berikutnya. Namun, kali ini, ia tidak hanya memikirkan balasan. Ia harus menemukan akar permasalahan, sebelum konflik ini berubah menjadi perang yang tidak dapat dihentikan. Ketegangan tidak kunjung reda di Yerusalem, meski serangan balasan berhasil mencapai targetnya. Netanyahu, yang awalnya percaya diri dengan respons militer Israel, mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Informasi dari intelijen semakin mencurigakan. Serangan rudal Iran tampaknya bukan hanya balasan spontan, tetapi bagian dari rencana yang lebih besar. Di tengah malam yang tenang, ia memanggil kepala intelijen Mossad ke ruang komando untuk penjelasan mendalam. Ada yang bermain di balik layar ini, dan kita belum tahu siapa, ujar Netanyahu dengan nada tajam. Kepala Mossad menjelaskan, kami telah mengidentifikasi pola komunikasi antara pihak-pihak di Iran dengan kelompok tak dikenal di luar negeri. Ada indikasi kuat bahwa kelompok ini ingin memicu konflik skala besar di Timur Tengah. Namun, lebih mengejutkan lagi, kami menemukan jejak digital yang menunjukkan keterlibatan dari individu dalam lingkaran dalam Anda sendiri. Kata-kata itu menghantam Netanyahu seperti petir. Wajahnya yang keras berubah menjadi penuh amarah dan kekhawatiran. Pengkhianatan. Netanyahu mengulang kata itu dengan suara rendah, hampir seperti bergumam. Namun, matanya menunjukkan api yang menyala. Kepala Mossad hanya mengangguk, menyadari betapa beratnya berita ini.
Kami belum tahu siapa, tetapi seseorang di dalam pemerintahan kita memberikan informasi strategis yang memungkinkan Iran meluncurkan serangan ini dengan presisi. Netanyahu merasakan tekanan di dadanya, tetapi ia tidak bisa menunjukkan keraguannya. Cari tahu siapa. Saya ingin nama itu sebelum fajar. Perintahnya. Sementara itu, Yerusalem berada dalam keadaan siaga tinggi. Pasukan keamanan menggandakan penjagaan di titik-titik strategis. Di televisi, Netanyahu muncul dengan pernyataan singkat yang menenangkan warga. Israel tetap kuat, dan ancaman ini tidak akan menggoyahkan kita. Kami akan terus menjaga keamanan Anda. Namun, di balik layar, pikirannya terus berputar. Jika ada pengkhianatan, maka tidak ada tempat yang benar-benar aman. Di ruang tersembunyi Mossad, para agen bekerja sepanjang malam, menelusuri jejak-jejak digital yang samar. Setiap pesan terenkripsi dan komunikasi gelap menjadi teka-teki yang harus dipecahkan. Akhirnya, menjelang fajar, mereka menemukan petunjuk penting. Salah satu pejabat senior di Kementerian Pertahanan memiliki akses ke informasi rahasia yang bocor ke pihak luar. Namanya, seorang pria yang selama ini dipercaya Netanyahu, muncul dalam laporan akhir. Netanyahu memanggil rapat darurat di bunker, hanya melibatkan orang-orang yang benar-benar ia percaya. Dengan wajah yang tampak lebih tegang dari biasanya, ia mengumumkan temuannya. Ada pengkhianat di antara kita. Orang ini tidak hanya mengkhianati saya, tetapi seluruh bangsa ini. Suasana ruangan itu berubah hening. Beberapa wajah menunjukkan keterkejutan, sementara yang lain tampak mencoba menyembunyikan rasa bersalah. Pejabat yang dicurigai segera ditangkap oleh pasukan keamanan. Ketika diinterogasi, pria itu awalnya menyangkal tuduhan. Namun, bukti yang tidak terbantahkan akhirnya memaksanya mengakui keterlibatannya. Saya tidak melakukan ini untuk uang. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa kebijakan Netanyahu membawa kita ke jurang kehancuran, ujarnya dengan nada dingin. Netanyahu mendengarkan pengakuan itu dengan rahang yang terkatup rapat. Anda tidak hanya menyerang saya, tetapi seluruh Israel. Dan untuk itu, Anda akan membayar mahal, katanya sebelum meninggalkan ruang interogasi. Namun, pengkhianatan ini hanya sebagian dari teka-teki besar. Intelijen Mossad melaporkan bahwa kelompok bayangan yang bekerja sama dengan Iran memiliki rencana lanjutan. Serangan yang jauh lebih besar sedang direncanakan. Ini bukan hanya tentang Israel. Mereka ingin memicu perang yang melibatkan seluruh wilayah. Jelas Kepala Mossad. Informasi ini membuat Netanyahu harus berpikir lebih jauh. Ia tidak bisa hanya bertindak defensif. Ia harus menghentikan rencana ini sebelum terlambat. Di tengah semua tekanan ini, Netanyahu kembali menghubungi sekutu-sekutunya. Ia berbicara langsung dengan Presiden Rusia dan Amerika Serikat, mendesak mereka untuk bergabung dalam operasi intelijen besar-besaran. Ini bukan hanya tentang Israel. Jika kita tidak bertindak sekarang, seluruh Timur Tengah akan terbakar, tegasnya. Meskipun ada perbedaan pandangan, mereka setuju bahwa ancaman ini tidak bisa diabaikan. Malam itu, Netanyahu duduk sendirian di ruang kerjanya, memandang peta Timur Tengah yang dipenuhi tanda-tanda ancaman. Ia tahu bahwa keputusan-keputusan berikutnya akan menentukan nasib tidak hanya Israel, tetapi juga kawasan sekitarnya. Dengan napas berat, ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan pikirannya yang dipenuhi bayang-bayang pengkhianatan dan perang. Namun, satu hal yang pasti, ia tidak akan mundur, apapun yang terjadi. Langit malam di Timur Tengah dipenuhi dengan keheningan yang mencekam, seolah menanti badai besar yang tak terhindarkan. Di ruang komando, Netanyahu berdiri di depan monitor utama, matanya tertuju pada pergerakan pasukan di peta digital. Informasi terakhir dari Mossad menunjukkan bahwa serangan besar yang direncanakan oleh kelompok bayangan dan Iran akan dilakukan dalam waktu 24 jam. Target mereka bukan hanya fasilitas militer, tetapi juga simbol-simbol nasional yang akan mengguncang seluruh dunia. Operasi ini harus sempurna, Netanyahu berkata dengan nada tegas kepada timnya. Kita tidak hanya menghentikan serangan, tetapi juga mengirimkan pesan yang jelas. Israel tidak akan pernah tunduk. Di tengah kekhawatiran dan tekanan yang melanda, ia memberikan persetujuan untuk melancarkan operasi Perisai Timur, sebuah rencana gabungan yang melibatkan intelijen, militer, dan operasi cyber skala besar. Operasi dimulai dengan aksi senyap. Tim elit Mossad menyusup ke lokasi rahasia di luar perbatasan, tempat kelompok bayangan itu berkumpul. Sementara itu, serangan cyber diluncurkan untuk melumpuhkan sistem komunikasi dan kontrol mereka. Di udara,
Drone-drone tak terlihat bergerak mendekati sasaran, menunggu perintah untuk menyerang. Semua elemen ini disinkronkan dengan presisi, mencerminkan kecanggihan teknologi dan strategi yang dimiliki Israel. Namun, di tengah jalannya operasi, sebuah peringatan mendadak muncul di layar komando. Ada pergerakan yang tidak terduga, lapor salah satu teknisi. Informasi intelijen menunjukkan bahwa pihak lawan telah mengetahui operasi ini melalui kebocoran informasi lain. Netanyahu merasakan gelombang kemarahan dan frustrasi, tetapi ia tidak membiarkan emosinya mengambil alih. Kita tidak boleh mundur. Pastikan semua tim tetap berada di jalurnya. Kita harus langkah lebih cepat, katanya dengan penuh determinasi. Di lapangan, tim Mossad menghadapi perlawanan sengit. Tembakan terdengar di kejauhan, tetapi mereka berhasil mencapai sasaran utama, sebuah gudang senjata rahasia yang berisi persediaan rudal yang dirancang untuk menyerang Israel. Dengan keahlian mereka, tim berhasil menanam bahan peledak di seluruh area dan melarikan diri tepat sebelum ledakan besar mengguncang malam. Gudang itu hancur, memadamkan salah satu ancaman terbesar dalam operasi ini. Namun, ancaman belum sepenuhnya berakhir. Iran, yang telah menyiapkan rudal tambahan, meluncurkan serangan balasan langsung ke pangkalan militer Israel. Sistem pertahanan Iron Dome bekerja tanpa henti, mencegat sebagian besar rudal. Tapi beberapa berhasil mencapai target, menyebabkan kerusakan yang signifikan. Di tengah laporan korban dan kehancuran, Netanyahu tetap berdiri teguh. Ini adalah harga dari perjuangan. Kita tidak akan menyerah, ujarnya kepada para menterinya. Dalam langkah terakhir operasi Perisai Timur, Israel melancarkan serangan udara yang menargetkan fasilitas militer strategis di Iran. Serangan ini dirancang untuk memberikan pukulan telak tanpa memicu konflik skala penuh. Di PBB, ketegangan mencapai puncaknya ketika beberapa negara mengecam tindakan Israel, sementara lainnya mendukung haknya untuk membela diri. Netanyahu berbicara langsung dalam konferensi pers global, mengatakan, Israel tidak mencari perang, tetapi kami juga tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan kedamaian kami. Ketika malam berganti pagi, hasil dari operasi mulai terlihat. Ancaman langsung telah berhasil diredam, tetapi luka yang ditinggalkan konflik ini masih terasa. Di jalanan Yerusalem, rakyat berkumpul untuk berdoa bersama, meminta kekuatan dan perlindungan. Netanyahu, meski wajahnya terlihat letih, merasa lega bahwa bangsanya telah melalui salah satu malam terberat dalam sejarah mereka. Di ruang kerjanya, Netanyahu menerima laporan akhir dari Mossad. Kelompok bayangan yang memicu konflik ini telah dihancurkan, tetapi jejak mereka menunjukkan hubungan dengan beberapa kekuatan besar yang masih bersembunyi di balik layar. Netanyahu menyadari bahwa perjuangan ini belum selesai. Ini bukan akhir, tetapi awal dari babak baru, gumamnya. Ketika ia memandang keluar jendela, matahari mulai terbit di atas Yerusalem. Bagi Netanyahu dan Israel, ini adalah simbol harapan baru di tengah kegelapan. Meskipun bayang-bayang ancaman masih ada, ia tahu bahwa rakyatnya akan terus berdiri kokoh, bersatu dalam tekad untuk melindungi tanah air mereka dari segala bahaya. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, mari kita menjadi pengingat bahwa kebaikan dan keberanian selalu menang. Jika Anda merasa cerita ini memberikan makna, like, bagikan pandangan Anda di komentar, dan subscribe untuk mengikuti kisah berikutnya.